ini, Indonesia dikejutkan dengan masuknya wabah virus corona. Sejauh ini sudah ada ribuan orang yang terkena virus tersebut. Maka kesiapsiagaan harus kita siapkan untuk mengenali gejala penyakit ini. Virus 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru coronavirus yang menular ke manusia. Virus corona adalah jenis virus yang umum yang menyebabkan infeksi pada hidung, sinus, dan tenggorokan bagian atas. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit flu biasa hingga penyakit flu yang lebih parah seperti MERS, MERS, dan SARS, SARS. Secara global, virus corona baru muncul secara berkala di berbagai daerah, termasuk SARS pada 2002 dan MERS pada 2012. Pada 9 Januari 2020, WHO melaporkan bahwa terdapat coronavirus yang baru diidentifikasi oleh otoritas Cina. Virus ini yaitu SARS-CoV dan MERS-CoV. Coronavirus sindrom pernafasan akut atau SARS-CoV pertama kali ditemukan di Cina pada November tahun 2002, sedangkan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV pertama kali dilaporkan di Arab Saudi pada tahun 2012. Penyebaran virus yang diduga berasal dari hewan liar itu terjadi dengan cepat karena gejala yang ditimbulkan virus pada penderita muncul agak lama setelah penderita terjangkit. Indikasi dan juga gejala ringan virus corona umumnya menyerupai gejala flu, batuk, dan demam. Diperkirakan gejala dapat muncul setelah 2 hari atau selama 14 hari setelah paparan. Coronavirus sindrom pernafasan akut atau SARS-CoV telah menyebar ke 26 negara di luar Cina. Hingga sekarang jumlah korban virus corona mencapai 304 orang dan menginfeksi 14.543 kasus. Cara terbaik untuk mencegah 2019 nCoV adalah menghindari orang yang terinfeksi virus. Selain itu juga, kita dapat melakukan pencegahan dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan air minimal selama 20 detik, serta menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Dikarenakan wabah virus ini juga, maka beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown. Kebijakan ini membuat aktivitas menjadi sangat terbatas. Gara-gara kondisi ini pula tidak sedikit orang yang menyetok banyak makanan di rumah atau panic buying. Segala hal diborong sampai yang dirasa tidak perlu pun ikut terangkut sampai ke rumah. Alhasil, orang-orang yang ingin membeli barang tersebut, mereka tidak kebagian karena semua stok sudah habis diborong. Salah satu solusi untuk mencegah panic buying cukup dengan memasak masakan yang sederhana dan terjangkau, seperti telur dadar yang ini. Kita rata-rata hanya membutuhkan 1.500 sampai 2.000 kalori per hari untuk hidup. Jadi, gak perlu dong nyetok berlebihan atau yang biasa disebut panic buying. Kenapa? Karena buat orang-orang yang benar-benar butuh, buat keluarganya makan, buat persediaan mereka yang sakit, melindungi diri kayak dokter-dokter dan perawat. Jadi harus beli mahal karena harga naik. Apa yang paling parah itu jadi gak kedapatan karena stoknya habis. Panic buying itu juga bikin suasana jadi mencekam. Barang itu banyak, cukup, asalkan gak dibeli barengan semuanya. Kondisi ini tuh gak bakalan lama karena di negara-negara lain yang udah pulih dari wabah ini pun gak ada yang mati kelaparan karena lockdown. Jadi yuk, jaga situasi kondusif, kasih waktu buat pemerintah pusat dan daerah, jaga semua situasi buat semua tenaga kesehatan yang lagi berjuang bertaruh nyawa di garis depan. Bahkan kita yang punya banyak uang buat belanja dan panic buying lebih baik untuk membantu orang-orang sekitar yang lagi membutuhkan. Dengan kondisi saat ini, ayo perbesar empati, berikan kontribusi bagi semua orang